pemusnahan barang bukti pakaian bekas ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Teten, Pak Menteri yang saya hormati, Mas Agus, Kabar Reskrim kita, Pak Kadip Humas, Ketua Satgas, saya tahunya Pak Wisnu. Ini kalau ada beliau ini tenang Pak, kita Pak. Tahu Pak itu Pak, teman-teman tahu. Tentu dari Bea Cukai, ini sahabat saya, dari Kejaksaan, dan tentu teman-teman semuanya yang ada di belakang, salah satu. Khusus teman-teman media, ramai sekali hari ini yang hadir pada siang hari ini di tempat ini. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sebagaimana teman-teman ketahui, tindak lanjut daripada arahan Bapak Presiden, kita sudah beberapa kali, kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7.000 ya Pak ya, 7.000 lebih, nilainya hampir 80 miliar. Jadi saudara perlu kami jelaskan agar tidak simpang siur beritanya. Impor barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya Permendak. Secara umum, misalnya impor AC bekas, impor kulkas bekas, impor TV bekas, termasuk pakaian bekas. Bekas-bekas dilarang. Kecuali yang diatur. Ada yang boleh. Misalnya kita perlu untuk pertahanan F-16. Kalau baru larang, mahal. Maka beli yang bekas, second. Tapi ada persyaratannya gitu. Jadi yang diatur tertentu, yang diatur boleh. Nah, kalau yang bekas impor nggak boleh, tentu artinya dilarang. Nah, sekarang yang ditindak ini bukan saja tidak boleh atau dilarang, tapi ini selundupan, ya, ilegal. Ya, jadi yang diberantas ini hulunya. Menurut peraturan dan perundang-undangan, termasuk mestinya yang pakai juga. Tetapi, ya, kita utamakan yang depannya ini, yang hulu, yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Gitu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, atau selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Nanti Pak Teten akan menambahkan. Menurut data dari Pak Teten kemarin saya berkunjung ke tempat beliau. Bayangkan Pak Mas Agus, Pak Reskrim dan Bapak Bea Cukai dari Kejati, dari Kejaksaan, yang ilegal ini, yang selundupan ini sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan Pak. Jadi kalau selangkah lagi itu UMKM itu bisa nggak keruan-keruan, habis pasarnya. Kenapa? Dia kan ilegal, nggak berpajak, ya, obral murah-murah, bisa orang itu. Nah, oleh karena itu memang ini harus kita tertibkan. Ada yang tanya, kalau gitu pasar baju bekas nggak boleh. Pakaian bekas, barang bekas dari dulu ada Pak. Ada pasar loa ada. Boleh. Yang nggak boleh yang ilegal. Ya, yang ilegal ini ilegal kan seluruhnya nggak boleh. Gitu. Tapi kalau saya udah pakai baju ini besok mau dimasuk ke tempat loa, boleh Pak. Patu ini, aduh lagi bokeh nih. Dulu saya waktu sekolah, dia dijual dulu boleh. Gitu. Yang nggak boleh impor ilegalnya. Saya kira itu intinya, karena kalau banyak nanti beritanya akan kemana-mana. Itu dulu intinya. Pak Teten silahkan Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Kabar Reskrim dan jajaran, juga Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani, dan juga dari Jambidum. Ya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim gabungan
Bea Cukai dan Reskrim yang saya kira semua kita diberikan instruksi oleh Pak Presiden untuk mengatasi impor ilegal ini. Hari ini kita pakaian bekas dan tadi sudah disampaikan bahwa sudah lama pasar domestik UMKM itu dikuasai oleh impor ilegal maupun legal. Ya, jadi pangsa pasar produsen domestik itu rata-rata 27,5% itu antara 2019 sampai 2022. Lalu impor pakaian dan alas kaki legal menguasai rata-rata sebesar 43% pasar dalam negeri, sedangkan pasar impor Cina rata-rata 17,4%. Nah, yang kemudian yang unrecorded impor, ya ini termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal, itu juga sekitar 31%. Nah, ini pada tahun 2020 unrecorded impor lebih besar, yaitu sampai 110,282 triliun dibandingkan impor legal, yaitu 100,46%. Jadi kalau ini kan sudah berlangsung lama, ya, jadi jangan lihat hari ini sudah berlangsung lama, sehingga produsen UMKM fashion, UMKM yang masuk ke pasar domestik, pasar lokal ini udah lama sebenarnya tergerus oleh produk impor maupun yang ilegal dan legal. Nah, yang pakaian bekas ini memang betul-betul UMKM tidak bisa bersaing lah, produk UMKM dengan yang impor bekas ini, karena ini sampah kan dari luar, ya. Tapi kalau dengan yang impor legal, kita masih bisa bersaing dengan produk Cina. Produk kita jauh lebih bagus. Jadi saya kira ini apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pemerintah untuk melindungi produsen UMKM di sektor pakaian, termasuk juga penjual pakaian dan alas kaki domestik. Saya kira ini memang harus menjadi bagian dari ekosistem bagaimana pemerintah melindungi bisnis yang lebih baik. Ya, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Pak Kabar Eskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Koperasi, Pak Dirjen Bea Cukai yang mewakili Pak Kejaksaan Agung, tim dari Mabes Polri dan rekan-rekan sekalian. Barreskrim Polri bersama dengan jajaran Bea Cukai tentunya menjadi pelaksana daripada apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, bahwa untuk melindungi UMKM yang sudah menguasai hampir 31% pasar perdagangan di dalam negeri, tentunya ini harus segera dilakukan penindakan, dan kami komit untuk terus melaksanakan kegiatan ini. Dan kegiatan bukan hanya dilaksanakan oleh jajaran dari Mabes, namun juga dilaksanakan oleh seluruh Polda yang memiliki wilayah yang berpotensi menjadi pintu masuk barang-barang kemungkinan dari luar secara ilegal. Dan kegiatan akan terus kita lakukan bersama dengan jajaran Bea Cukai agar apa yang menjadi target dan tujuan daripada kebijakan yang dikeluarkan akan mencapai hasil. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut dari Bea Cukai, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Mendak yang hormat, Pak Kabar Eskrim, Pak Kadif Humas, dan Pak Dedit Piling. Mungkin kami tambahkan dari Pak sampaikan Kabar Eskrim bahwa penindakan baju bekas ilegal ini dilakukan operasi bersama. Kami mensupport Kabar Eskrim dalam waktu bulan Maret sampai dengan awal April ini bisa melakukan tegahan mencapai
7.363 bal yang nilainya bisa mencapai 80 miliar. Ini tentunya adalah langkah bersama untuk bisa melakukan law enforcement yang tadi sampaikan Pak Mendak dan Pak Menko untuk melindungi ekonomi domestik kita. Dan juga dari sisi kesehatan, kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita harus juga melindungi konsumen selain kita melindungi UMKM. Dan tentunya bagi sekalian, langkah ini tentunya lanjutan dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pencegahan di laut, di perbatasan, di pelabuhan, yang konsisten kita lakukan dan berkolaborasi dengan APH, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, even kami dibantu oleh TNI Angkatan Laut, yang tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi kesehatan masyarakat, tetapi kemudian kita harapkan pedagang juga bisa melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang-barang UMKM yang kita nilai juga sangat murah dan bisa membantu ekonomi domestik kita. Tentunya konsistensinya satu paket langkah dari kebijakan dibuat oleh Pak Mendak, dukungan dari Pak Menko dan kami dengan Pak Kabreskrim dan Kejaksaan melaksanakan law enforcement di lapangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Kejaksaan Pak, silakan Pak. Mohon izin Pak Menko, Pak Kabareskrim dan Pak Dirjen terkait dengan penanganan perkara yang ada di kami, khususnya di jajaran Kejaksaan Agung. Sini ada sebagian sudah kita limpah dan dalam proses persidangan. Dan kami juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dirjen, Bea Cukai dan Pak Kabareskrim selama ini mensupport untuk kami di bidang penuntutan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya.